Ya, terima kasih. Dan hari ini adalah Hari Internasional Against Homophobia atau Hari Melawan Kebencian pada Homoseksual. Tapi hari ini juga saya pribadi dan kami dari Suara Kita sangat prihatin karena hari ini ada dua orang teman kami, seorang pasangan gay yang ada di Aceh yang mendapatkan hukuman karena melanggar kanun jinayah, yaitu pasangan gay di Banda Aceh, dan mereka dihukum oleh hakim syariah dengan 85 cambuk ya, dan itu akan dihukum di depan publik gitu. Dan ini mengerikan sekali dan baru sejarah dalam negara kita sebagai negara yang katanya Bhinneka Tunggal Ika, yaitu seorang pasangan gay dihukum karena tindakan mereka sebagai seorang gay. Dan kita tahu bahwa kanun jinayah itu menghukum homoseksual, tapi perlu kita juga lihat kembali soal kebijakan itu. Yang pertama, saya dan kawan-kawan Suara Kita maupun saya pikir banyak semua organisasi LGBT dan orang-orang non-LGBT yang peduli pada kawan-kawan LGBT hari ini sangat prihatin sekali dengan putusan hakim yang akan mencambuk 85 kali pada seorang gay atau pasangan gay yang ada di Aceh. Dan saya dan kawan-kawan Suara Kita mengucapkan keprihatinan sangat berat dan solidaritas kepada dua orang korban gay yang ada di Aceh. Dan kami ingin menegaskan bahwa menjadi seorang gay itu bukan sesuatu yang salah, bahwa Anda tidak sendirian, bahwa apa yang terjadi pada saudara MH dan MT itu adalah bukan kesalahan Anda. Yang menjadi salah adalah karena negara ini, karena peraturan-peraturan negara yang tidak ramah pada kawan-kawan gay dan pada Anda dalam kondisi saat ini. Dan hari ini mungkin Anda yang akan menjadi korban, tapi suatu saat lain kali juga kawan-kawan gay yang lain juga rawan akan menjadi korban kekerasan atau hukuman yang seperti teman-teman MH dan MT alami saat ini. Jadi saya mengucapkan keprihatinan yang sangat dalam pada dua orang gay yang ada di Aceh yang harus menempuh hukuman cambuk sebanyak 85 kali. Tapi percayalah bahwa apa yang terjadi hari ini itu akan menjadi sejarah bagi bangsa ini, bahwa bangsa ini pernah melakukan tindakan yang sangat biadab pada warga negaranya sendiri hanya karena berbeda orientasi seksualnya. Dan bagi keluarga korban, saya ingin menegaskan bahwa mempunyai keluarga LGBT ataupun gay dalam hal ini itu bukan sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang salah gitu ya. Karena LGBT atau homoseksual itu bukan penyakit, itu bukan penyimpangan. Dalam dunia medis, dalam ilmu kesehatan maupun ilmu psikologi, pedoman diagnosa golongan jiwa atau PPDGJ 3 yang diadopsi oleh Kementerian Kesehatan, yang dipakai oleh semua ilmu-ilmu kesehatan itu menegaskan sejak tahun 93 di Indonesia itu sudah ditegaskan bahwa homoseksual itu bukan penyakit. Bahkan di dunia itu sejak tahun 75 itu ditegaskan 1975 ya, sejak tahun 1975 homoseksual itu bukanlah penyakit, tapi itu sebagai keberagaman seksualitas manusia. Apa yang terjadi di Aceh sekarang itu yang mengkriminalkan teman-teman homoseksual itu sepenuhnya karena politik pencitraan atau politisasi agama, karena agama dibawa ke ruang-ruang publik. Sehingga apa yang terjadi di Aceh itu sepenuhnya saya tegaskan bahwa itu bukan kesalahan kawan-kawan gay maupun keluarga gitu. Itu sepenuhnya karena pemerintahan Aceh atau pemerintah Indonesia, pemerintahan nasional itu menggunakan isu ini untuk mempolitisasi atau mengorbankan kelompok-kelompok minoritas, dalam hal ini adalah kelompok LGBT. Apa yang terjadi di Aceh sekarang ini sebenarnya pernah terjadi masa lalu di Eropa.
bahwa di Inggris, di Belanda, di Amerika itu juga dulu pernah mengkriminalkan kawan-kawan homoseksual gitu. Jadi sekali lagi dua orang korban gay yang di Aceh sekarang, Anda telah menjadi sejarah, Anda akan dicatat oleh sejarah bahwa Anda telah berkorban pada banyak orang, dan ini akan menjadi pelajaran buat kita semua untuk kedepannya menjadi manusia yang lebih baik. Dan saya tadi baca berita di media online bahwa keluarga akan menyerahkan setelah hukuman ini, akan membawa korban ke pesantren gitu ya. Saya tegaskan kembali bahwa cara-cara seperti itu hanya akan membuat luka pada korban. Yang harus dilakukan kepada korban adalah memanusiakan dia, menjadikan dia sebagai manusia dengan kekhasannya sendiri gitu. Apakah dia akan menjadi heteroseksual atau menjadi homoseksual. Bahwa masyarakat, negara, khususnya di Aceh masih belum melindungi kelompok-kelompok gay, ini adalah proses yang harus kita tempuh, yang harus kita perjuangkan bersama gitu. Jadi sekali lagi, jangan malu punya keluarga atau anak atau adik atau saudara seorang gay, tapi justru kita harus merangkul dia, melindungi dia untuk tetap aman. Dan kepada pemerintah Indonesia maupun pemerintahan Aceh, jika Anda tidak mau dianggap sebagai sebuah negara yang barbar, negara yang kejam, hanya karena warganya berorientasi seksual yang berbeda, maka negara harus mengevaluasi atau mencabut kebijakan-kebijakan yang diskriminatif. Karena undang-undang kita menegaskan bahwa setiap warga negara harus diperlakukan yang sama. Menjadi seorang gay itu di dalam konstitusi kita bukan kriminal. Mestinya kanun jinayah ini harusnya kanun yang harus dicabut karena tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 45 dan konstitusi negara ini gitu. Bahkan di dalam perjanjian Helsinki gitu. Dan saya berharap video ini bisa ditonton oleh internasional gitu, bahwa apa yang terjadi di Aceh ini adalah sesuatu kemunduran pemajuan hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Dan sekali lagi mengkriminalkan mengkriminalkan homoseksual itu adalah sebuah kejahatan ya kemanusiaan. Dan saya tegaskan, saya sebagai seorang muslim itu bukan ajaran Islam gitu, bahwa biarkanlah urusan-urusan seksual itu, urusan-urusan personal menjadi urusan-urusan pribadi. Tidak ada satu orang pun berhak untuk menyatakan bahwa orang lain lebih hina daripada yang lain. Dan pada korban, kami dari aktivis LGBT, saya sebagai seorang gay, dan kami dari organisasi LGBT di Jakarta maupun di seluruh Indonesia, kami sangat siap membantu jika jika teman-teman ingin membutuhkan pertolongan kepada kami gitu. Silakan hubungin kami lewat Facebook kami dan bisa inbox, kita akan siap membantu apa yang bisa kita bantu. Yang penting Anda tidak sendiri gitu. Bahwa Anda hari ini menjadi korban dan menjadi martir dari kejahatan negara, dari kejahatan cara pandang masyarakat terhadap kita sebagai seorang gay. Tapi yakinlah bahwa sejarah itu akan terus berubah gitu, karena ini juga pernah terjadi di Eropa. Itu, dan kepada pemerintahan Jokowi, tolong Anda mengevaluasi kebijakan ini, karena kami adalah warga negara, kami adalah warga yang membayar pajak, kami juga manusia, kami juga berhak untuk menikmati tubuh kami, seksualitas kami, supaya kami bisa tumbuh kembang menjadi warga negara yang lain. Selain itu juga saya ingatkan kepada pemerintah, baik pemerintah Aceh maupun pemerintahan Indonesia, bahwa jika ini dibiarkan, ini akan terus menjadi korban-korban baru gitu. Dan akibatnya akan banyak sekali korban-korban yang akibatnya akan mengganggu sistem sosial masyarakat kita gitu. Misalnya, Anda bisa bayangin bagaimana seorang gay kalau dia punya istri dan punya anak ketika dihukum seperti yang terjadi pada MH dan MT. Maka bukan cuma dia yang dipermalukan secara sosial, tapi juga keluarganya, istrinya, anaknya, bahkan keluarga besarnya. Jadi
ini adalah hukuman yang sangat-sangat tidak manusiawi, sangat-sangat yang sudah ditinggalkan oleh dunia-dunia maju gitu, oleh negara-negara maju. Maka sekali lagi saya tegaskan kepada pemerintahan Jokowi, sebaiknya hapus dan evaluasi gitu ya, dievaluasi kebijakan-kebijakan seperti ini. Begitu saja pesan saya, dan sekali lagi kepada korban, 2 orang korban MH, M dan MT, jika ingin menghubungi saya dan kawan-kawan aktivis LGBT di Indonesia, Anda bisa hubungin melalui Facebooknya Suara Kita. Di sini ada inboxnya, bisa dihubungin, dan jika ingin membutuhkan pertolongan, ingin membutuhkan penguatan bahwa Anda tidak sendiri, kami siap membantu di Jakarta gitu, maupun di wilayah-wilayah lain. Artinya, sekali lagi saya tegaskan bahwa menjadi gay bukan sebuah kesalahan. Itu bukan kesalahan teman-teman, bukan kesalahan MH dan MT. Tapi kita menjadi gay adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di Indonesia. Masyarakat Aceh atau pemerintah Aceh atau pemerintahan nasional itu hanya karena belum tahu saja. Mereka harus terus kita edukasi untuk terus kita berikan pendidikan bahwa LGBT bukanlah penyakit. Begitu, dan hari ini adalah tanggal 17 Mei, teman-teman. 17 Mei itu adalah bertepatan dengan Hari Melawan Homofobia atau biasa disebut dengan IDAHOT, International Day Against Homophobia dan Transphobia. Jadi hari melawan kebencian pada homoseksual. Apa yang terjadi di Aceh ini adalah sebuah bentuk konkret negara melakukan tindakan hukuman atau kebijakan yang bersifat sangat homoseksual, dan itu padahal sudah ditinggalkan puluhan atau ratusan tahun di negara-negara maju. Tapi sekarang di Aceh kita menyaksikan pertama sekali korban hukuman cambuk akan dilakukan oleh 2 pasangan gay. Dan bagi kawan-kawan gay di seluruh Indonesia, jangan pernah takut untuk terus melawan, karena keadilan itu tidak pernah datang dari langit, tapi harus diperjuangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.